Oke, jadi ini segmen pertama ya. Segmen pertama saya akan ngasih lihat bagaimana makhluknya. Saya ulang lagi dikit ya, karena ini rekaman. Jadi tadi lupa. Jadi ini yang pertama yang saya kasih lihat adalah lms.onocenter.or.id/model. Mesinnya 4 core, 8 GB. Mungkin saya tambahin lagi, mesin ini adalah infak teman-teman dari Kenceng Solusi. Jadi saya dapat mesin ini semua gratis ya, saya nggak bayar. Ini infak dari teman-teman Kenceng Solusido. Kemudian dia bilang, jadi cuma pakai email aja kita komunikasi, udah gitu dia cuma bilang gini aja. Dia cuma bilang gini, Ono mau mesin nggak? Oke. Ini IP-nya, ini username, ini password, silakan dipakai. Langsung saya bikin modelnya. Kalau mau tahu, ini model dibikin dalam waktu 30 menit. Dan sudah beroperasi selama 8 tahun. Dengan jumlah mahasiswa 56.000, jumlah kuliah di dalamnya ada sekitar 800-an. Kemudian ini sering dipakai untuk guru-guru untuk belajar, bikin e-learning dan sebagainya. Buat guru-guru yang di sekolahnya nggak ada model. Jadi waktu itu dipakai sama Pak Wijaya dan teman-teman buat muter keliling Indonesia. Cuman mungkin Bapak Ibu guru di sini nggak kebagian, ya udah. Jadi ini free sih sebenarnya. Karena saya juga dapatnya infak, terus saya infak lagi. Udah siap? Jangan khawatir, Republik ini banyak yang suka infak. Ini mesin-mesin ini banyak, nanti yang Anda lihat semua, ini free semua mesin ini. Oke, diberes satu ya. Nah, sekarang ini adalah opencourse.itts.ac.id. Umurnya baru 1 tahun. Mesinnya lebih kecil daripada yang sebelumnya, yang LMS Center. Ini kalau nggak salah memorinya cuma sekitar 4 GB. Jumlah mahasiswa di dalamnya ada sekitar 6.000. Oke. Ini beda banget sama yang LMS Center. Bedanya terutama adalah kebetulan saya wakil rektor di ITTS. Oke. Kemudian kita bikin terobosan revolusi, semua mata kuliah di kampus ITTS dibuka gratis di sini. Jadi satu Republik Indonesia bisa akses, bisa ikut ujian di Open Course ITTS ACID, dan jadi Anda bisa daftar di sini gratis, bisa ikut kuliahnya gratis, bisa ngerjain ujiannya gratis, bisa ngeluarin sertifikat gratis, semuanya gratis di sini. Cuman kita nggak bisa ngasih gelar sarjana yang di Open Course. Kalau daftar sebagai mahasiswa baru bisa dapat gelar sarjana. Beda gitu aja. Tapi semuanya free. Oke. Jadi akibatnya kemarin sama ITENAS di Bandung, ITENAS mulai ngomong, Ono, mahasiswa kita boleh nggak ngambil pesan? Silahkan aja. Tapi saya ngomong balik kan, boleh nggak mahasiswa saya ngambil ITENAS? Silahkan aja. Jadi Pak Mas Menteri bilangnya apa? KBAS, apa Merdeka Belajar itulah, itu MG apa itulah ya. Itu kan, nah ini mah merdeka banget belajarnya udah, dan itu gratis. Beres ya, servernya kecil dan semua orang bisa saling ini beres. Oke. Tadi ini 6.000-an ya mahasiswanya, yang tadi 56.000, hati-hati, lebih gede lagi. Kemudian teman-teman di Dinas Kominfo Tangerang Selatan, kebetulan banyak orang tua siswa komplain tentang belajar online karena harus keluar pulsa, harus bayar kuota segala macam, nggak punya duit. Jadi Dinas Kominfo Tangerang Selatan harus berpikir keras gimana caranya anak-anak di Tangsel bisa pinter. Solusi yang mereka bikin adalah sederhana banget. Mereka bikin server Moodle, ditaruh di data centernya Tangsel, yang bisa diakses sama seluruh Republik Indonesia sebetulnya, karena ini ada di internet. Ini lagi Bapak Ibu lihat, kelihatan ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan sebagainya nih ya. Ini kelihatan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi siswa-siswa bisa daftar, tapi nanti waktu daftar ditanyain ini apa sekolahnya di mana, terus nomor induk siswa segala macam ditanya sih. Tapi tidak ditutup untuk sekolah Tangsel di luar Tangsel. Jadi sekolah di luar Tangsel juga silahkan daftar sih sebenarnya. Oke. Nah,
objektifnya beda banget sama model yang mungkin akan dikembangin Bapak Ibu. Objektifnya adalah di sini adalah ngasih kesempatan siswa buat try out ujian. Jadi buat latihan ujian benar sih, latihan tes gitu ya. Tes. Jadi try out. Nanti kalau dilihat masuk materinya cuma kayak gini doang sih. Saya masuk kelas SMP ya, kelas 9 ya. Misalnya 9 IPA. Oh, saya login dulu bentar. Jadi saya masuk kelas 9 IPA, isinya cuma kayak gini, tryout sama ibunya ibu dari Dignas. Jadi seperti itu doang. Kalau diklik tryout, ya udah anak-anak bisa ujian. Boleh ujiannya berapa kali? Suka-suka. Sampai nilai paling tinggi aja. Jadi dan gimana caranya supaya anak-anak bisa ujian ini tanpa keluar kuota sama pulsa kan ya? Simpel kan cara mikirnya ya. Kalau kita lewat internet kan keluar pulsa. Gimana caranya kita bisa bermain tanpa pulsa sama kuota? Dinas Kominfo Tangsel menyambungkan seluruh kelurahan sama kecamatan di Tangsel pakai wifi. Wifi-nya tidak pakai password, semua orang bisa akses gratis. Beres, selesai. Ya sayang mungkin Dinas Kominfo Jakarta nggak berpikir sampai situ ya. Jadi Tangsel mikirnya saya sana. Tapi kalau misalnya MGMP Jakarta sini berminat, kalau saya sarannya sih bikin MOU sama Dinas Kominfo Tangsel. Saya berani taruhan lah, mereka pasti sangat welcome sekali kalau MGMP sini mau bikin MOU. Soalnya kan mereka harus melihat kepimpinan di atas bahwa apa yang dilakukan bermanfaat, dan kalau dia bisa bikin manfaat bukan hanya buat Tangsel, lebih senang lagi gitu. Kalau itu terjadi, saya yakin Dinas Kominfo Jakarta pasti kebakaran jenggot dan dia akan bantu SMP sekolah-sekolah yang ada di sini karena nggak mau kalah sama Tangsel. Ini cuma ngasih tahu taktik teknik buat berantem. Mengadu domba antar Dinas Kominfo supaya kan gampang ngomongnya. Tangsel mau bantu kita, saya nggak mau gitu. Mampus lu bener. Terus untuk buku-buku ini kalau kita lihat di sini tadi ada bisa download ebook dan sebagainya ya. Oke. E-booknya ini saya kasih lihat perpustakaan digital yang ada. Ini situsnya Tangsel saya sebut aja ya. Situsnya adalah Tangsel Belajar. Saya ulang ya, Tangsel Belajar nyambung dot Tangerang Kota Tangerang Selatan Kota. Saya ulang ya, Tangsel Belajar dot Tangerang Selatan Kota .go.id. Yang tadi yang e-learningnya tambahin /Moodle, kalau yang perpustakaannya tambahin /pendidikan. Ini adalah buku-bukunya, buku-buku sekolahnya. Saya akan masuk ke buku BSE ya, buku sekolah elektronik punya Dignas. Ini jujur saya nyolong sih sebenarnya. Habis minta pas ngomong sama orang Dignas, suruh download lewat internet, mau kayak ini itu sampai ada bisa gue copy nggak? Saya copy habis, sudah gitu saya taruh di internet, free. Terus ya. Pokoknya saya mah Robin Hood banget lah. Nah kita masuk ke SMP kelas berapa? Kelas 9. Mau kelas berapa nih? Kelas 7 lah ya. Kelas 7, oke. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA sama mana? TK ada. Oh TK nggak ada. Oh ini ada TK. Ini ada TK. Tapi ini TK zamannya Pak siapa? Banyak Endo. Bukan sebelumnya Pak, bukan. Ini yang mendanai bukan Dignas. Ini yang mendanai Menristek Pak siapa yang dari ITB itu? Lupa gue. Tapi ini bisa di-download. Kira-kira kayak gini nanti bentuknya. Rada lemot. Saya pakai ini soal handphone. Oke. Tapi ini bisa saya kasih lihat perpustakaan saya. Jadi di sebelah saya ini ada perpustakaan saya. Silakan di copy juga kalau pengen ngopi. Masuk sini media ono belum ini entar kok kagak masuk. Belum dicatat.
Oh, belum dicolok. Pinteran gua. Oh, baru nyala. Terlalu semangat, belum dicolokin, batas kagak keluar di sini. Rese. Oke, ini dia. Oke, saya masuk. Oke, saya ada di sini, ada di pendidikan. Kalau kita lihat foldernya sama persis antara yang ini sama yang di web, sama persis. Cuman di web lama, nah ini udah mulai masuk. Anda bisa lihat nih bukunya. Ini zamannya Pak siapa sih namanya? Aduh, lupa ya. Hah? Menristek, masih ingat gak? Zamannya Pak SBY yang pertama kalau nggak salah. Hah? Bukan. Pak Ono sesudah itu. Dari ITB. Hah? Bukan. Udahlah lupa. Ya. Jadi ini bukunya bisa diambil, cuman minta maaf ya, buku TIK ini Linux, bukan Windows. Karena waktu kita bikin buku itu dengan idealisme supaya bangsa Indonesia tidak ngasih infak dan sedekah ke Microsoft. Anda tahu berapa jumlah infak sedekah kita pada Microsoft setiap tahun? Nggak tahu. Kita infak sedekah pada Microsoft cuman 300 juta per tahun dolar. Ikhlas? Nggak ikhlas. Kenapa sampai kita infak 300 juta dolar setiap tahun? Karena dari kelas 1 SD, 2, 3 SMP, SMA, guru-guru mengajarkan siswa pakainya Microsoft. Pertanyaannya, apakah Anda sales Microsoft? Sorry, saya ngomongnya rada sarkastik banget. Itu sebabnya, makanya kita bikin bukunya pakai Linux. Dan ternyata nggak banyak yang mau pakai sih. Ya udah, kira-kira kayak gitu. Tapi bukunya ini bisa diambil semua. Ini BSE yang tadi ada, yang tadi kita lihat di web ada di sini semua. Bahasa Inggris misalnya, ya udah ini kenceng kalau ini Pak ya. Kenapa dia selalu minta password? Deh. Nah ini buku semuanya ada, bisa diambil. Beres ya. Kalau pengen ngopi silahkan. Cuman kalau pengen ngopi yang buku-buku yang bukan buat sekolah juga ada. Saya akan masuk sini lagi. Library 2. Misalnya kita mah pengen buku, mau baca buku soal apa? Sebut aja buku apa? E-learning, model gitu ya misalnya ya. Saya search model. Oke. Dia lagi nyari buku-buku model yang ada di harddisk ini, dan nanti bisa diambil. Aduh banyak banget nih. Udah mulai keluar modelnya. Ini modelnya keluar semua. Nih yang buku yang tentang model keluar semua. Mau buku tentang apa lagi? Ya pokoknya buku banyak banget lah. Buku saya ada sekitar 12 tera sih. Yang saya bawa cuma 2 tera. Kalau pengen ngopi silahkan kirim harddisk ke rumah saya kopiin semua, saya balikin lagi. Pertanyaannya bayar berapa? Bayarnya gampang. Setiap selesai sholat doain, udah. Dan beres ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada yang bingung bisa 4 core 8 giga bisa segitu banyak orangnya, nggak ada yang bingung. Itu yang bingung nggak bisa. Gak bisa kayak gitu ya. Sekarang saya kasih lihat rahasianya, gampang. Nah, ini saya kasih lihat ini lagi. Masuk ke open course. Sorry, ketutup lagi. Oke, saya akan masuk open course dan saya kasih lihat kenapa, taktiknya gimana caranya dengan mesin kecil bisa sampai mahasiswanya banyak banget. Oke, taktiknya sederhana banget. Jangan pernah ujian berbarengan. Udah, itu aja. Kalau Anda bikin ujian berbarengan, misalnya cara ngomongnya gini, anak-anak UTS Bahasa Indonesia tanggal sekian jam sekian, dijamin server tewas. Taruhan saya.
Nah pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa ujian tidak berbarengan, gitu kan? Caranya ujiannya dibikin satu semester boleh ujian kapan saja, di mana saja, boleh berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Nih saya kasih lihat nih, saya ambil kuliah beneran ya, saya kuliah bentar, sini ini kuliah beneran, kuliah semester kemarin. Ini kuliah saya semester kemarin. Ini kuliah jaringan komputer. Ini ya kuliah jaringan komputer, saya gedein ininya biar enak lihatnya. Perhatikan kalimat pertama di kuliah. Untuk dapat nilai A, pengajar lebih suka kalau mahasiswa nulis buku sebenarnya. Cuman 100% mahasiswa nggak ada yang nulis buku. Ada satu anak yang nulis buku tapi masih gagal. Oke, jadi ada yang berusaha nulis buku tapi gagal. Jadi 100% mahasiswanya ini ngerjain ujian. Nah ini ujian. Bagi Anda yang tidak berani menulis buku, silakan mengerjakan ujian. Kalimatnya udah kurang ajar banget ya. Kalau nggak berani nulis buku, silakan ngerjain ujian. Nah, terus kerjakan semua kuis. Jika belum dapat nilai 100, ulangi sampai dapat nilai 100. Beres ya, jangan khawatir. Ini nggak enak loh ini, hati-hati. Modulnya ada sekitar 22 modul di kuliah saya ini. Tiap modul ada kuisnya. Konsekuensinya saya bisa mempertanggungjawabkan kompetensi tiap anak tiap modul. Beres ya? Beda banget sama yang normal kan? Yang normal paling kuis cuma 2 biji kan? Udah gitu kita harus bertanggung jawab untuk semua modul, nggak bisa. Kalau saya tiap modul ada kuisnya. Kuisnya nggak banyak sih, cuma 10 soal, boleh dikerjakan dalam waktu 24 jam. Oke, apakah boleh nyontek? Boleh. Kalau misalnya jelek, boleh kerjain ulang. Bank soalnya ini ada sekitar 6.000. Jadi kalaupun dia kerja ulang, soalnya pasti beda. Kalau mau duduk sebelahan boleh, nggak apa-apa, soalnya beda. Dan ini boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester. Jadi ujiannya boleh berkali-kali dari awal semester sampai akhir semester. Oke, jam berapa? Jam berapa aja. Dan rata-rata mahasiswa saya akan mengerjakannya antara jam 1 pagi sampai subuh. Kenapa? Waktu itu mengerjakannya karena jam itu adalah yang harga pulsanya paling murah, udah gitu orang nggak ada yang make internetnya, servernya, loadnya paling enteng, jadi itu biasanya jam anak-anak ujian. Tapi itu nggak sengaja sih saya perhatiin, pada ujiannya subuh, rupanya anak saya banyaknya kalong, ya udah nggak apa-apa. Terus udah gitu UTS sama UAS, 100 soal, biasanya saya kasih 2 jam, 1 soal 2 jam. Boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester, boleh berkali-kali ngerjainnya dan diambil nilai terbaik. Ini mungkin agak revolusioner buat hampir 99,999% sekolah di Indonesia ya. Nggak ada yang kayak gitu kan? Nggak ada. Karena sebagian besar dari Anda berpikirnya adalah melakukan digitalisasi proses belajar, tidak melakukan transformasi digital proses belajar. Beda loh. Kalau digitalisasi proses belajar adalah ini belajar yang normal, kita bikin jadi digital, titik habis. Tuh, coba perhatian baik-baik. Server itu nyalanya berapa jam sehari? 24 jam sehari. Seminggu 7 hari nyala, tiap hari nyala. Dan Anda cuma pakai server itu cuma buat 2 kali. 1 UTS, 1 UAS, terus udah gitu 2 kuis. Servernya nggak 24 jam, cuma dipakai segitu banyak. Ya kasihan servernya. Saya nggak rubah caranya. Ini servernya nggak 24 jam. Mari kita siksa siswa kita, gitu kan? Coba pikirnya sederhana aja, coba berpikir sederhana aja ya, cara bersederhana. Saya nanya, supaya anak-anak pintar, bapak ibu kan pasti akan ngomong ke siswanya kan? Anak-anak tolong baca ulang materinya di rumah ya. Biasanya kan gitu kan. Pertanyaannya, ada nggak siswa yang mau baca? Nah, memang brengsek semua. Siswa nggak ada yang baca. Pas mau ujian, siswa belajarnya kapan? Sebelum ujian atau waktu ujian? Waktu ujian, ya kan?
Cuman kita tahu bahwa siswa hanya akan pinter kalau dia baca berkali-kali sebelum ujian atau seserah orang baca berkali-kali dia akan pinter. Cuman dia nggak ada yang mau baca berkali-kali dan dia hanya baca waktu ujian. Jadi taktiknya gimana? Bikin aja ujiannya berkali-kali, selesai. Itu cara yang saya pakai dan ternyata dan saya bikin paper jurnal akhirnya. Sorry, karena orang-orang FKIP kan pada nggak mau bikin penelitian kayak gitu ya. FKIP kan cara berpikirnya konvensional banget ya, pokoknya UTS, UAS, terus kita tentuin lu blow-on atau lu tolol gitu kan ya. Udah, beres selesai. Kalau saya kan ujiannya berkali-kali, ambil yang terbaik dan ternyata nilai anak-anak itu naik, bener aslinya. Dan itu jadi paper jurnal. Jadi jadi taktiknya sederhana kayak gitu. Yang berarti kita sebagai guru adalah bagaimana bisa menyiapkan 6.000 soal. Nanti saya harus ngajarin cara nanti ya. Kita akan instalasi dulu modelnya. Nanti saya harus ngajarin bagaimana caranya bikin soal yang cepat banget. Itu bisa cepat sih. Apalagi kalau ini gurunya satu rumpun ya, guru satu mapel ya. Nanti ini ada beberapa orang di sini. Misalnya ini ada berapa? 100 orang misalnya kita ada 100 orang, bisa masing-masing guru nggak usah bikin soal banyak lah, masing-masing guru misalnya bikin 10 soal atau 20 soal. Tapi kalau kita jadi satu, ada 100 orang, masing-masing 20 soal, berarti kita punya 2000 soal, tiba-tiba caranya itu doang. Jadi masing-masing bikin soal sedikit, kemudian dikumpulin jadi satu, kita punya soal banyak. Kuncinya itu, cuman Anda beruntung karena bisa punya guru-guru yang mungkin satu ide ya. Saya agak susah, saya ngomong sama dosen yang lain nggak ada yang mau. Ya udah saya kerjain sendiri aja. Cuman mahasiswa saya jadi akhirnya ini bisa semua. Nah yang menarik dari sini adalah ini beres ya. Kebayang ya taktiknya sederhana. Kalau berbarengan itu maksimal berapa? Kalau berbarengan hitungannya kayak gini. Masih penasaran berbarengan? Soalnya kalau di sekolah bareng kan? Gak rekomen, gue kasih tahu dulu. Ngotot lu pada. Nih bisa masuk ke wiki saya, masukin kata kuncinya model. Oke, masukin wiki kata kunci model. Kemudian di sini ada load server model. Ada kalkulasinya ya, dihitung ini. Cara ngitungnya gini. Oke. Maksimum user adalah gigabyte kali 50 maksimum user ya. Oke. Yang make cuman itu kayak browsing aja. Kalau yang ini yang make ini. Kalau yang browsing itu maksimum concurrent tadi dikali 5 lagi. Yang browsing yang lihat-lihat ya, bukan yang ngerjain ujian ya. Jadi yang ngerjain ujian adalah gigabyte kali 50. Jadi misalnya kita punya tadi memori berapa? Server? 16 kali 50 berapa tuh? Anggap aja 10 atau berapa? 10 aja ya? 10 yang lebih gampang hitungannya ya. Ini kalkulatornya udah soal soalnya. 10 kali 50 berarti 500. Itu 500. Tapi sebenarnya nggak rekomen sih sebenarnya, jujur bakal overload. Servernya jadi akan lemot banget sih. Gitu. Kalau mau gini, ya mungkin kita akan susah buat merubah satu sekolah ya. Kalau mau global gini, bikin aja bisa di servernya Tangsel misalnya try out pelajaran TK, buat try out doang nih, try out. Nanti biar anak-anak try out. Kan kita bisa dapat nilai anak-anak juga kan dari try out itu. Nanti kita coba compare aja hasil tryout sama hasil ujian normal, hasilnya gimana. Kalau misalnya hasilnya nggak beda jauh, pola kan tryout boleh berkali-kali ujian kan, ya udah pola yang tryout ini sama pola yang konvensional ini ya bisa kita ganti konvensional. Soalnya kan cara yang konvensional ini akan bikin beban servernya gila. Kalau tryout yang Tangsel enteng banget. Cuman ini yang di Tangsel tuh kan karena dinas kominfo servernya gede sih. Minta maaf saya nggak, itu gede banget. Kalau nggak salah memorinya sekitar 32, core-nya ada 16 atau berapa gitu. Ini gede, kalau Tangsel gede banget. Kalau yang kampus sama saya kecil karena itu server infak. Terus ya, jadi hitungannya kayak gini doang. Gitu.
Ya, beres. Ada pertanyaan lagi? Aman. Itu sharing. Hah? Sharing. Sharing gimana? Nah kemarin gini, di kita yang dekat ya, kita saya kebetulan dengan teman-teman SMA juga koordinasi di 68 itu servernya satu, itu dia menggunakan, saya bilang pakai Debian, kenapa saya arahkan ke Debian. Ternyata di 68 itu mampu menampung seluruh siswa kelas 10 sampai kelas 12, sekitar 800-an. Seluruh siswa tuh berbarengan? Berbarengan. Oh, ya udah. Memorinya gede berarti. Ya. Memorinya berapa? Memorinya kalau tidak salah 32. Oh ya udah gede. Ya. 32. Terus core-nya sel, dia pakai sel. Oke. Ya. Itu bagus. Yang ini mah i5 apa berapa? Nggak ada pertanyaan lagi apa? Mungkin saya kasih izin sedikit cara bikin soal ya. Nanti kita ulang lagi di akhir soal. Cara bikin soal gini. Atau saya langsung demoin sedikit ya. Cara bikin ini demo doang ya, tapi nanti kita praktik beneran. Cara bikin soal sih nggak susah banget. Yang sering dilakukan oleh sebagian besar guru atau dosen adalah pakai kayak gini nih. Oke, more. Tapi nanti saya akan kasih yang lebih cepat dan lebih detail. Ini masuk ke setting, kemudian di sini ada questions. Saya klik questions. Oke, kemudian saya akan create new questions. Oke, biasanya kita butuhnya multiple choice. Ya, terus saya tambahkan. Oke. Nah, ini kita masukin soalnya apa. Ini kalau yang di atas ini question name itu saya biasanya bikin kayak kode. Ini soal TIK, subnya apa gitu. Misalnya TIK tentang apa sih? TIK apa aja sih bawahnya? Pelajaran TIK bawahnya apa? Perangkat keras. Jadi di sini misalnya jadi yang paling gede ini lebih ke arah kayak judul pertanyaannya ya, TIK perangkat keras. Di sini pertanyaan udah gitu kita masukin jawaban pertama apa, kalau benar kasih 100%, misalnya jawabannya ini. Terus yang keduanya apa salah gitu ya. Kalau ini biasa. Dan cara ini adalah cara paling lambat buat bikin soal. Ada saya. Sekarang saya kasih lihat contoh soal-soal saya tidak pakai ini, saya pakai notepad. Bikinnya pakai notepad, saya kasih lihat aja bentuknya seperti ini ntar. Dokumen FGHI Tangsel Bank Soal. Oke, ini misalnya soal ini SD, SMK, SMP kelas 9, ada nih 9 ya, 9 bahasa Indonesia nih ya. Saya buka pakai teks editor. Soalnya bentuknya kayak gini. Ini cepat banget bikinnya, asli ini cepat banget. Jadi caranya bikin pakai notepad. Nah, kalau bapak-bapak lihat di sini, kebaca kan bentuk soalnya ya. Ini adalah yang kategori tadi nih, kategori yang saya bilang tadi. Ini soalnya, ini jawabannya. Jawaban yang benar sama dengan yang salah tanda tertinggal. Formatnya gitu semua nih. Jadi ini kategori, ini soal, ini jawaban. Cepat banget bikinnya. Ini saya bisa bikin kayak sekitar 200-300 soal sehari. Jadi kalau misalnya satu orang bisa 200 soal, sini ada 100 orang, jadi kita bisa punya 20.000 soal. Keren, itu enak. Jadi kita bisa bikin ujiannya dari awal semester sampai akhir semester, dan anak-anak boleh ujian berkali-kali, konsekuensinya tidak ada remedial. Kita bisa bertanggung jawab bahwa anak-anak itu nilainya bisa mencapai apa sih namanya? KKM. Hidupnya guru mah enak lah. Cuma nanti harus nego sama kepala sekolah, sama yayasan segala macam. Tolong dong dana bos dikeluarin buat bikin soal. Soalnya sekarang dana bosnya berbeda. Selama ini kan berpikiran buat koreksi soal. Sekarang yang
global dulu aja ya, global dulu. Sekarang habis ini soalnya kita akan install. Ya. Bisa. Cuman masalah dengan esai adalah yang meriksa harus manusia. Komputernya belum ada esai. Ada pilihan esainya ada. Jadi esai ada. Ini global aja ya. Esai ada. Jadi ada pilihan buat kalau kita masuk sini ada pilihan buat esai sih. Bentar saya back dulu. Waktu create questions di sini ada esai nih. Ini ada esai. Oke, caranya gimana? Caranya esai, anak-anak bisa upload file doc atau apa, bisa. Cuman yang meriksa nggak bisa komputer, yang meriksa orang. Oh dia ngedit nulis itu bisa aja dia nulis itu, bisa juga suruh upload bisa. Oh itu guru langsung ngasih nilai di situ. Kalau jadi guru langsung ngasih nilainya di Moodle. Untuk semua pertanyaan guru akan ngasih nilai di Moodle. Cuman kalau esai guru yang masukin. Kalau yang multiple choice itu langsung komputer yang masukin. Oh mungkin harus kasih lihat cara bentuk ujian seperti apa kayak. Contoh ujian ya. Oke, saya kasih lihat contoh ujian lah biar kerasa. Emang belum pernah lihat ujian pakai Moodle? / Moodle, gampang sih asli. Nih, saya masuk kelas ini ya, kelas 9. Mau yang mana? Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, IPA? Hah? Matematika? Oke. Paling susah. Matematika nggak ada image sih. Persamaan matematika bukan pakai gambar, kita pakai kerjakan kuis sekarang ya. Jadi ini cuma 20 soal 30 menit. Cuma 20 soal 30 menit. Oke. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah yang mana coba silakan. Udah saya isi sembarangan aja ya. Nih. Saya isi sembarang nih ya, lanjut. Ini saya isi sembarangan aja ya, lanjut. Ini sembarangan aja, lanjut. Ini 20 soal sih lumayan ngeklik lanjutnya ngekliknya lumayan. Ini sembarangan. Ini saya ini salah soalnya, harus saya edit lagi nih, salah nih. Salah jawabannya nggak benar. 20 soal soalnya yang dibikinnya, tapi ya itulah, ada kadang-kadang suka ada salah gitu ya, harus benerin. Ini soal 11, 12, 13. Ini kayaknya salah lagi ya, salah nih ya, harus edit. Bisa sih, gampang editnya sebenarnya. Nih oke, terus 17, 18, 19, 20. Oke. Nah, selesai, kita submit. Tapi kalau kita diemin dalam waktu 30 menit, Moodle akan submit otomatis sendiri juga. Jadi boleh manusia yang submit, boleh mesin yang submit. Kemudian kita kumpulkan dan selesai. Kalau manusia gitu ya, kumpulkan selesai. Nah, nanti kita bisa ngelihat di sini soal yang benar salahnya, dia ngasih tahu juga jawaban yang benar yang mana, dia ngasih tahu. Tapi karena soalnya banyak, anak-anak biasanya nggak akan susah buat hafal. Jadi dikasih tahu sih jawaban yang benar, dikasih tahu. Nanti kalau dia ujian lagi akan keluar soalnya mungkin random ya, jadi keluarnya akan lain gitu. Udah kayak gini doang bentuknya. Dan ini semua yang nilai si sistem gitu. Oke. Kalau nanti pengen ngelihat nilai hasilnya, saya mungkin masuk ke sini aja ya, ke kuliah saya langsung. Ini nilai hasilnya. Mahasiswanya cuma sekitar 20-an berapa gitu ya. Biar nilainya bentuknya file Excel. Nilainya akan file Excel bentuknya.
bisa kita download dalam bentuk file Excel, jadi bisa langsung jadi laporan buat ke akademik lah apa. Kok nggak keluar? Ke grade nilai nggak keluar. Bingung. Alah. Oke, ini dia. Nih di webnya kayak gini bentuknya. Oke. Kalau dilihat masih selesai banyak nilainya hampir 100 semua. Cuman Bapak Ibu mungkin nggak tahu perjuangan anak-anak itu ya. Saya klik sembarangan aja ya. Siapa nih? Saya lihat Wahyu Gultom. Oh, ini pinter nih anak. Ya udah. Wahyu yang ini pinter, kalau Wahyu yang ini saya nggak tahu. Yang ini muntahnya. Wahyu ini pinter asli. Wahyu Gultom yang ini pinter asli. Nilainya bagus banget. Nih Wahyu ini ya, saya masukin aja. Saya klik. Oke, ini Wahyu. Kita bisa lihat, kemudian kita bisa melihat ini nilainya kelihatan kan 90, 100, 90, 100 segala macam. Cuman dia nilai akhirnya 75 karena ini ada ujian bohongan, dia kerjain juga lagi udah jelas saya tulis ini ujian bohongan. Ini saya lagi ngasih ceramah, waktu itu saya bikin ujian bohongan, dia bikin juga. Dasar kelakuan. Oke. Saya ambil UAS aja ya, UAS saya kasih lihat UAS. Ini UAS saya klik aja. Jadi kita bisa ngelihat sebetulnya nanti nih UASnya dia ngerjain 9 kali. Itu bedanya model sama konvensional. Konvensional tidak menghargai usaha anak. Konvensional cuma ngasih kesempatan 1 kali UAS, cuman kita tentukan Anda pinter atau Anda blow. Kalau ini saya kasih kesempatan terus sampai 9 kali ujian dan kita bisa melihat nilainya. Ini ujian terakhir ya, ini ujian ke-7 nilainya 70, ujian ke-9 kita bisa lihat nanti nilainya berapa. Dan ini jadi paper jurnal, turun di blok 60. Ini kayaknya turun lagi. 16, ini putus asa dia pasti waktu itu. Nih 66, nih 24. Jadi perjuangannya gila anak-anak itu buat dapat nilai bagus, mereka ujian berkali-kali. Dan saya tahu banget mereka belajar waktu ujian, bukan sebelum ujian enggak. Jadi waktu ujian dia lihat soal, karena ini punya sambungan ke internet juga, dia lihat soal terus dia googling segala macam, nilainya gue jeblok juga, nggak bisa nilai bagus. Gitu. Saya mau tenang-tenang aja, ini tidak ada yang namanya proktor. Jadi mereka ujian kapan aja, di mana aja, tanpa proktor, boleh sebelah sama teman, boleh ngobrol serah. Nilainya juga nggak bagus juga. Memang cara pikirnya harus beda banget sih. Cuma ini harus punya keberanian buat nyoba. Karena FKIP nggak punya pengalaman online sih sebenarnya. FKIP kan polanya adalah pola offline. Mereka tidak pernah berpikir online caranya kayak gimana. Soalnya dan yang dipakai adalah cara offline dibikin digitalisasi jadi online. Padahal online punya kemampuan yang lain. Dan ini betul-betul pakai kemampuan online-nya gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman. Itu mau install Debian? Bukannya udah ada? Lupa password. Lupa password ini anak. Rese. Alah. Ya udah. Sebenarnya bisa single. Ya udah. Ini beres ya? Mau langsung. Ya, silakan Pak. Kan kalau di AN saat ini yang Menristek kan kayaknya juga terlalu banyak trouble yang pelaksanaan instalasi kita yang koprak. Kalau kita lihat yang spesialitas tadi, spesialitas yang sampaikan itu kayaknya kan simple banget.
kenapa sih tidak ditarik ke kementerian untuk apa ya, solusi sebagai solusi yang selama ini kita lakukan oleh kementerian pada sekolah-sekolah pelaksanaan AN atau kegiatan lain lah ya. Yang tadinya Sorry, AN itu apa? Asesmen nasional. Oh, asesmen. Iya. Kan sekarang kan AN ya. Kalau dulu kan UN itu kan. Oh, AN. Nah selama ini Dari tadi AN apa? ya asesmen. Kalau di Telkom adanya AM, Oh gitu. Account Manager buat proyek. Ya, terus. Nah, kemudian saya juga ikutin dari Kang Murubo juga pernah mau ditawarkan menjadi Menristek gitu kan dulu. Soalnya kalau itu nggak Saya tawarin kan. isu. Nah, kalau saya lihat dan perhatikan di sini kan sangat simpel, kemudian kayaknya sih walaupun memang tadi kita tuh sama mungkin laptop di sini mungkin cuma Pak Suryana saja yang pakai Kang Islam Murubo kan gitu kan. Model itu. Tapi sisanya semua adalah sudah ditelemati oleh Windows semuanya. Gitu kan. Nah, dari yang Kang Murubo sampaikan ini, apakah nanti itu tergantung pada satu server atau nanti dia setiap personal yang akan mengujikan itu bisa sebagai server, gitu kan? Kemudian yang kedua, personal yang menguji maksudnya gimana? personal guru apakah bisa setiap laptop itu bisa sebagai servernya atau terkondisikan satu server? Bisa suka-suka sih sebenarnya. Siap. Bebas merdeka ya gitu. Cuman yang masalah kalau di laptop kita kasihan laptop. Full 24 jam. Soalnya mau nggak laptopnya yang 24 jam, mau nggak laptopnya yang 24 jam, saya sih nggak mau. Nggak aja sih. Terus yang kedua ya kan, yang kedua adalah kan tadi ada cara membuat soal cepat menggunakan iPad nih. Nah, yang saya ketahui kan iPad itu kan dia bisa untuk gambar nih, kan ya. Oh, Kan nanti iya. ada teknik-teknik bagaimana antara menggabungkan komputer dengan untuk biar soal itu ada gambar. Oh, kalau gambar sih kepaksa teksnya dulu diupload, nanti kita edit lagi soalnya diupload gambarnya dari web. Jadi gitu aja sih. Ntar aja ya, itu ntar aja ya. Nah, Kita demoin yang itu ntar aja. Tapi gampang gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman? Aman ya? Ah si bohong parah, belum udah jadi loh. Ya udah, kita ganti topik. Topiknya install atau paksa? biar tahu, biar dia ngeliat cara install. Saya pengennya loncat tadinya. Ya udahlah. Jatuh minta loncat-loncat. Nafsu deh. Yaudah. Sekarang kita lihat cara instalasi ya. Dan ini gampang banget sih sebenarnya. Kalau gitu dia ngomong dong. Dia bukan yang full ya. Apa? Enggak, ininya Debiannya bukan modelnya. Debian. Ini Debian doang. Debian dulu, nanti baru narik ke Jadi ada dua kerjaan gede dulu ya. Satu instalasi Debian, satu lagi instalasi model. Model isinya kopas, copy paste. Sama kita butuh semua ke internet. Hah? Nggak masuk, komputer lu jelek. Iya, komputer ini bukan. Harusnya Jerman. Kalau komputer ini gue bisa jalan bilang jelek. Matiin lagi komputernya supaya booting dia langsung detect ada ini segala macam. Biasanya suka gitu, nggak sepintar itu dia. Ini berarti saya matiin dulu rekamannya.